Assalamualaikum, selamat datang di channel Orang Pintar. Channel yang membahas tutorial menggunakan berbagai macam software ataupun aplikasi dan juga cara mengerjakan soal-soal matematika, statistika, ekonomi, dan lain-lain. Nah, jika kalian tertarik dengan channel ini, silahkan subscribe. Pada video kali ini kita bakal jelasin bagaimana sih cara membuat OGIF. OGIF merupakan grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi kumulatif. OGIF sendiri terdiri dari dua, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Tahap pertama, di sini udah ada data yang aku sediain. Ini kita isi dulu kolom yang kosong ini dengan rumus pada kolom warna kuning, nilai minimum, blok datanya, kita ikutin rumus yang di bagian kuning aja. Range atau jarak merupakan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Kemudian N atau jumlah data, count, blok datanya lagi. Kemudian kelas, ini rumusnya sudah tertera di bagian warna kuning. 1 plus 3,3 dikali log 10. Ingat, kita gunain log 10. Log 10, N-nya 50. Kemudian kita bulatkan tanpa tanda koma, tanpa desimal. Kemudian interval, rumusnya range dibagi dengan kelas. Nah, ini kita bulatkan juga menjadi 5. Kemudian kita melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan mengisi tabel-tabel yang kosong ini. Pertama kita isi kelas bawah, yaitu nilai minimum 108. Karena batas bawahnya 108 ditambah 5 menjadi 113. 113 ditambah 1 menjadi 114. Dan selanjutnya kita tambahin intervalnya, yaitu sebesar 5 menjadi 119, dan seterusnya. Apabila kelas atas dikurang dengan kelas bawah, hasilnya sama, yaitu 5. Dan 144 ditambah 5, 149. Nah, kemudian kita isi batas bawah yang rumusnya kelas bawah dikurang 0,5. Dan langsung kita tarik aja. Rumusnya telah tertera di atas judulnya, yaitu yang warna kuning itu. Kemudian kelas atas, yaitu batas atas, yaitu kelas atas ditambah 0,5. Jika rumus batas bawah itu kurang 0,5, batas atas ditambah 0,5. Kemudian titik tengah, rumusnya kelas bawah ditambah kelas atas dibagi 2.
Di sini kita mencari batas tengah, titik tengah antara batas bawah dan batas atas. Sekali lagi rumusnya udah tertera di bagian kuning. Nah, ini udah kita dapatin semuanya. Untuk mencari frekuensi, kita blok dulu biar mudah hitungnya. Di sini kita melihat batas bawah dan batas atas. Untuk kelas pertama, batas bawahnya 107,5 sampai 113,5. Jadi berhentinya itu sampai 113. Kita warnain dulu, biar mudah kita hitung. Kemudian kelas kedua dari 113,5 sampai 119,5. Jadi dimulai dari 114 sampai 119. Kemudian kelas 3 dari 119,5 sampai 125,5. Dan begitu seterusnya. Kita bedakan warna berdasarkan kelasnya. Oh ya, data ini kita urutkan terlebih dahulu ya. Di sini aku udah buat semua kelompoknya. Langsung aja kita hitung. Untuk kelas pertama itu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi frekuensi kelas pertama sebanyak 5. Dan kelas kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10, frekuensinya 10 dan seterusnya sampai frekuensinya terisi semua. Tahapan selanjutnya yaitu menentukan frekuensi kumulatif plus dan minus. Untuk frekuensi kumulatif plus, dia semakin ke bawah, dia nilainya semakin besar. Dimulai dari angka 0, kemudian 0 frekuensi di atas, frekuensi kumulatif plus di atas, ditambah dengan frekuensi sebelumnya. Sama seperti tadi, frekuensi kumulatif plus di atas ditambah dengan frekuensi sebelumnya yaitu 10. 15 ditambah 12 dan seterusnya. Sampai kita dapatkan yang terakhir itu jumlah data keseluruhannya yaitu 50. Ini udah mencapai 50 jumlah datanya. Untuk frekuensi kumulatif negatif, kita itu dimulai dari 50 terus menurun sampai 0. Di sini kita buat 50 sama seperti tadi, hanya saja kita ubah tanda menjadi min. Frekuensi kumulatif negatif sebelumnya dikurang frekuensi sebelumnya. (35) dikurang 12. Jadi dia semakin turun ya sampai mencapai angka 0. Untuk frekuensi kumulatif ini, dia dimulai dari 0 sampai N data yang kita gunakan atau sampai jumlah data yang kita gunakan. Di bagian kosong itu kita copy aja titik tengahnya. Untuk sebagai skala yang di bawah OGIF kita, copy, paste sebagai teks, kemudian blok semuanya. Klik insert, line,
Di sini bebas kita pilih yang mana. Ini OGIF kita sudah selesai. Dari OGIF ini kita lihat data kita cenderung normal ya. Karena titik potong cenderung berada di tengah. Jarak dari sebelah kanan dan sebelah kiri itu hampir sama. Jika kita lihat secara visual aja. Jadi dapat kita simpulkan data kita mendekati normal dan puncaknya berada di sekitar 128,5. Sekian aja videonya. Jika ada yang belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah aku bakal jawab. Like video ini jika kalian suka. Jangan lupa share. Assalamualaikum.